Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Al-khat yaitu menggambarkan lafaz dengan huruf-huruf hijaiyahnya yang diucapkan dengannya. Artinya yang ditulis harus sesuai dengan yang diucapkan di dalam huruf-hurufnya. Prinsipnya adalah setiap kata di dalam bahasa Arab hendaklah ditulis sesuai gambaran lafaznya dengan memperhatikan bagaimana memulai dengannya atau berwaqaf padanya. Inilah prinsip dasar di dalam penulisan. Karena itu orang-orang Arab menulis hamzah wasal di dalam perkataan, di tengah-tengah kalimat. Padahal hamzah wasal itu tidak diucapkan. Karena kalau memulai dengannya hamzah wasal itu dibaca, jadi tetap diperhatikan. Makanya tadi kata-katanya dengan memperhatikan bagaimana memulai dengannya atau berwaqaf padanya. Perhatikan kata ja'al haqqu. Ja'al haqqu, karena hamzah wasalnya ini tidak dibaca karena dia berada di tengah. Ja'al haqqu, walaupun tidak dibaca tetap ditulis, karena seandainya memulai dari al-haqqu hamzah ini dibaca. Nah, itu prinsipnya, tetap memperhatikan bagaimana ketika memulai dengannya. Kecuali jika alif lam itu tadi, alif lam itu tadi didahului oleh huruf jar, lam jar, maka alifnya ini hilang, hamzahnya ini hilang. Seperti lirrajuli, dalam penulisan lirrajuli, jadi bukan begini, enggak, hamzahnya dibuang sama sekali, begitu. Baik, orang-orang Arab tetap menulis alif di dalam kata anak. Padahal ketika kita bicara menggunakan kata anak di dalam terusan kata, artinya ketika kata anak itu ada di tengah, maka kita tidak membaca panjang naknya itu. Tidak, kalau di tengah-tengah kata. Nah, tetapi mengapa alifnya tetap ditulis di situ? Karena bila berwaqaf di situ, naknya itu menjadi panjang 2 harakat. Nah, ini mirip dan katakanlah sama dengan bagaimana cara kita membaca Al-Quran. Wala ana 'abidum ma 'abadtum, wala ana. Perhatikan, wala ana, bukan wala ana. Karena itu kata anak, semua kata anak dalam Al-Quran bilanya membacanya kita berwasal, maka tidak boleh panjang naknya. Wala ana 'abidum ma 'abadtum, anak yang berarti aku. Nah, tapi bila kita berwaqaf di situ, maka naknya itu dibaca 2 harakat. Misal, qul ya ayyuhal kafiruna la a'budu ma ta'buduna wa la antum 'abiduna ma a'budu wa la ana wa la antum 'abiduna ma a'budu wa la ana. Misal berwaqaf di anak tadi.
wala antum abiduna ma a'budu wala ana. Maka membacanya itu dua harakat. Seperti juga yang sering dibaca dalam surah Al-Insan. Apa ya? Kata qawarir. Qawarir kan dua kali ya. Qawarir. Ujung ayat di sini ada alif di situ, ada isyarat bulat di sini. Ujung ayat, ayat keberapa lupa. Qawarir. Bila kita bawa sal, ra-nya tidak panjang. Tapi bila kita berwaqaf di sini, ra-nya dua harakat. Apa ayatnya itu? Qawarir. Qawarir. Qawarir min fiddatin qaddaruha taqdira. Ya. Qawarir. Gitu. Jadi karena memperhatikan ketika berwaqaf alifnya itu terbaca, maka alifnya tetap ditulis. Demikian. Kemudian orang-orang Arab menulis tak-taknis yang berwaqaf dengannya menjadi ha, ya. Orang-orang Arab menulisnya dengan ha. Inilah yang sering disebut tak marbutah. Ya. Tak marbutah. Istilah tak marbutah ini baru. Dulunya kan ini tidak ada titik. Pada masa-masa tidak ada titik ya seperti itu. Mengapa ditulis dengan ha? Karena bila berwaqaf dia jadi ha. Kalau terus jadi tak. Jadi memperhatikan bagaimana berwaqaf maka ditulis dengan ha. Dahulu pada masa yang masih belum ada titik. Kemudian orang-orang Arab juga menulis fathatain dengan alif. Mengapa coba? Wa kana Allah sami'an basiran. Mengapa menulis basiran itu ada alif coba? Karena memperhatikan bila kita berwaqaf di situ, dia jadi tapi basira gitu. Karena itu tetap ditulis ada alif di situ. Kecuali hamzah. Nah, kalau hamzah fathatain dia tidak ada alif. Minas sama'i ma'a. Tidak ada alif kalau hamzah. Itu memang seperti itu sudah orang Arab. Kemudian prinsip dasar penulisan. Apa yang tidak mungkin kita berwaqaf padanya pada kata-kata bahasa Arab, maka harus kita tulis bersambung dengan kata sesudahnya. Kenapa? Karena kita tidak mungkin memulai kata dengannya. Maka bersambunglah nulisnya itu dengan kata yang sebelumnya. Apa yang kita tidak mungkin berwaqaf padanya, ya, pada kata, maka penulisannya harus bersambung dengan kata sesudahnya. Satu. Yang kedua, bila kita tidak dapat memulai kata dengannya, maka penulisannya harus bersambung dengan kata sebelumnya. Begini. Yang pertama itu seperti huruf jar yang satu huruf. Huruf jar yang satu huruf. Li. Milik Khalid. Li Khalid. Kan tidak boleh kita berwaqaf pada li itu. Bagaimana cara berwaqafnya pada li? Nah, karena itu orang Arab menulisnya bersambung dengan kata sesudahnya, lalu jadilah li Khalidin, padahal dua kata. Prinsipnya lagi seharusnya satu kata itu tidak pisah-pisah. Satu kata terpisah dengan kata yang lain. Nah, kan satu kata lam jar ini, Khalid satu kata. Tapi karena tidak boleh berwaqaf pada li ini, maka menulisnya pun dia harus bersambung dengan kata yang
sesudahnya. Muqabilnya yang lain daripada ini sebaliknya ya. Apabila kita tidak mungkin berwakaf padanya, bukan. Yang kedua, apabila kita tidak mungkin memulai kata dengannya, maka menulisnya wajib bersambung kata yang sebelumnya. Apa yang kedua? Misalnya ini, damir lemen wattasil, kum dari kalian, min kum. Karena kita tidak boleh memulai kata dengan kum ini, maka wajib kumnya ini ditulis bersambung dengan huruf yang sebelumnya yaitu min. Maka jadilah menulis minkum harus bersambung. Padahal min satu huruf, kum satu huruf. Kenapa maka bersambung? Karena kum kita tidak boleh memulai kata dengan kum ini. Itu prinsip dasar penulisan. Seperti itu prinsip pada umumnya. Nah, tetapi ada beberapa yang tulisan dengan ucapan berbeda. Nah, ini yang sedikit akan kita pelajari, kita uraikan lagi. Ya. Semestinya kan kalau yang dikata satu huruf, tulisannya satu huruf juga. Bila mat maka ada alifnya, bilanya fathah, bilanya kasrah ada ya-nya, bilanya dhammah ada wawanya. Jadi selalu apa yang tertulis itulah yang terucapkan, dan apa yang terucapkan itulah yang tertuliskan, seharusnya begitu. Tapi ada yang unik. Apa? 3 macam. Pertama, yang terucap tapi tidak dituliskan. Yang kedua, dituliskan tapi tidak diucapkan. Yang ketiga, tulisannya begini, dibacanya begitu, beda. 3 macam. Mari coba sebentar. Pertama, apa yang diucapkan tetapi tidak dituliskan. Beberapa seperti kata alif lam, seperti kata yang dimulai dengan lam, seperti kata laban dan laham lah, kemudian kemasukan alif lam. Kemudian sesudah kemasukan alif lam, kemasukan pulang lam jar, lalu terkumpullah 3 buah lam di situ. Laban, kali kata yang hurufnya itu lam. Laban, dari contoh satu. Masukkan alif lam, 2 lamnya, al-laban, ya. Kalau kita nak bikin kata, susu itu memiliki beberapa manfaat. Ada lam jar 1, lam yang alif lam 1, lam badan yang laban 1. Bisa kan begini kan? Lil labani fawaido. Mestinya kan begitu. Tapi tidak. Nah, ini diantara yang diucapkan tapi tidak tulis, yaitu lamnya 1, lil laban. Apa? Maka karena dibuang 1 lam. Dibuang 1 lam dibuang. Ini diantara contoh yang diucapkan tetapi tidak ditulis. Seperti juga lafzul jalalah. Kita pasti kan bacanya panjang di sini kan. Allahu. Padahal kalau belum berharakat, gimana memanjangkan la-nya kan tidak bisa dipanjangkan. Tapi kita sudah sama-sama sudah mengerti ini lah-nya itu panjang. Nah, itu contoh yang diucapkan tapi tidak tertulis. Silahkan dibaca lagi yang lain, yang lain pada itu. Misalnya ilah, kan kita panjang baca lah kan, sementara alifnya tidak ada. Maksudnya kan begini, ilah. Itu juga kata lakin,
kita pasti memanjangkan di sini, dan memang seperti itu mestinya kan begini kalau sesuai kaidah, lakin ada alifnya, tapi faktanya kan tidak. Nah itu termasuk kata yang diucapkan tetapi tidak ditulis. Silahkan baca yang lain daripada itu. Kemudian yang kedua, ditulis tapi tidak diucapkan. Tulisannya ada tapi tidak diucapkan. Yang masyhur adalah kata amar. Nah, apa? Ada tulisannya tidak dibaca ya, waw pada kata amar, untuk membedakan dengan kata Umar. Orang Arab itu seimbang, yang bernama Amar dan Umar banyak, sama-sama banyak. Kalau seandainya tidak ada waw di situ dan belum diberi harakat, maka saya akan samar apakah ini Umar ataukah Amar. Maka sejak dahulu orang Arab membedakan bila yang dimaksud tulisan itu adalah Amar, maka orang akan nulis waw di sini. Kalau yang dimaksud itu adalah Umar, tidak nulis waw, tidak ada waw di situ. Jadi kalau kata kada berharakat seperti ini tulisannya, tidak ragu-ragu lagi, Ja'a Umar. Tapi kalau ada di sini waw, maka tidak ragu-ragu lagi, Ja'a Amar. Tapi fungsi waw ini untuk membedakan Umar dan Amar, tidak ada berfungsi apa-apa. Bahkan ketika ada huruf misalnya marartu bi amrin, ada waw tetap, atau bi amr, marartu bi amr, marartu bi amr. Waw ini ada wawnya tapi tidak ya seperti wujuduhu ka adam ini ada aja, dianggap tidak ada. Marartu bi amr sekadar supaya membedakan bahwa itu Amar bukan Umar. Ya. Nah, kalau mansub itu wawnya sudah tidak diperlukan lagi. Coba perhatikan. Ra'aitu. Nah. Ini Umar apa Amar? Pasti sudah kita mengatakan itu Amar. Kenapa? Sebab kata Umar itu la yansarif. Jadi kalau kita mansubnya Umar itu ra'aitu Umar tanpa alif. Ketika ditulisannya ada alif, maka jelaslah maksudnya adalah ra'aitu Amra bukan Umar. Jadi karena itu ketika mansub tidak diperlukan lagi waw yang membedakan antara Umar dengan Amar. Sebab kata Umar sudah jelas tidak ada alif. Bila ada alif berarti Amar. Begitu. Itu diucapkan tetapi ditulis tapi tidak diucapkan. Begitu juga kata-kata ulaika, perhatikan ulaika. Ini tidak dibaca, bukan bacanya bukan ulaika. Ula waw di sini. Ini ulaika. Bukan ulaika. Untuk apa wawnya? Ya tidak ada lah. Dituliskan tapi tidak ada, tidak diucapkan. Gitu. Ya, yang pertama tadi diucapkan tapi tidak dituliskan, yang kedua dituliskan tapi tidak diucapkan. Nah, selanjutnya terakhir ada kata bahasa Arab yang ucapannya seperti ini, bukan tulisannya seperti ini, tetapi membacanya seperti itu beda. Ini tidak banyak. Ini fi'il amar yang sebelumnya itu dhammah. Misalnya kata wajila, yaujalu. Kita sudah tahu kalau membuat fi'il amar itu adalah dengan membuang ya mudhara'ah, ya, kemudian menjazamkan huruf akhir dan datangkanlah hamzah wasal. Maka yaujal fi'il amarnya adalah iujal. Ya,
iwjal. Kita sudah pelajari di bab i'la, bila waw sukun huruf sebelumnya kasrah maka dia menjadi ya. Maka iwjal ini wajib menjadi ijal. Ijal. Nyatakan contohnya mi'at wajib menjadi mi'at. Mi'zan tidak bisa, wajib menjadi mizan. Itu dalam prinsip pasaran i'la yang waw sukun bila huruf sebelumnya kasrah dia wajib menjadi ya. Nah, masalahnya di mana? Masalahnya adalah ketika sebelumnya ini ada kata yang marfu, misalnya, nah, ya Umaru, wahai Umar, gemetarlah engkau, ya Umaru. Nah, ya Umaru. Tadi kan kita membacanya ijal kan, ijal. Iujal menjadi ijal tadi sudah. Nah sekarang kata sebelumnya domah ya Umaru. Bagaimana ya Umaru ijal atau ya Umaru ijal? Maka membacanya adalah ya Umaru jal. Ya Umaru jal. Jadi bukan ya Umaru ijal, bukan, tapi ya Umaru jal. Lalu ada yang bertanya, mengapa tidak dikembalikan saja ya-nya menjadi waw? Tidak. Ya seperti itu, tetap hurufnya itu ya, tapi cara bacanya ya Umaru jal. Nah ini cuma kaidah yang tulisannya seperti ini, membacanya seperti itu. Berbeda. Untung tidak banyak, yang nomor 3 ini tidak banyak. Contoh lagi satu kata wadida yaudadu. Wadida yaudadu. Ini memang jadinya nanti kan wadda yawaddu, sudah dalam bab idgham. Nah, coba mari kita fak dulu. Yaudad kalau kita olah fi'il amar, iudad ya menjadi idad. Yang mi'zan jadi mizan karena prinsip i'la. Nah, bagaimana kalau ya Faridu, wahai Farid, kasihanilah ya Faridu. Apakah ya Faridu idat? Tidak, tapi ya Faridu dat. Ya Faridu dat. Alhamdulillah yang 3 ini tidak banyak. Itu coba di dalam kata wazan fa'ila yaf'alu yang binami sarwawi wajila yaujadu. Itu aja, tidak ada yang lain. Itu khat. Bagaimana tulisan kadang-kadang berbeda dengan ucapan. Demikian di dalam bab khat, mudah-mudahan ada manfaat. Salah khilaf mohon maaf. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanallah azza amma yasifun. Wassalamu ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.